namanya. Jadi saya ulangi, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di kelompok-kelompok, ya. Kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok ke nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang dibahas, didiskusikan sesuai mekanisme diskusi. PIN salah satu di antara kelompok itu, kemudian ada moderator yang ngatur jalannya diskusi. Saya percaya kalau Bapak Ibu sudah pengalaman tentang berdiskusi. Tidak usah sembunyi-sembunyi, tidak usah malu-malu. Yakin bahwa Bapak Ibu adalah guru. Bapak Ibu adalah guru, Bapak Ibu adalah teladan yang harus menjadi teladan para anak didiknya. Sehingga apapun itu harus berani berbicara, harus berani menyampaikan pendapatnya. Ya, di sinilah letaknya. Sekali lagi, dibagi kelompok, langsung diambil alih salah satu, entah dari Sukoharjo, entah dari Brebes, dan dari siapapun, boleh bapak, boleh ibu, ngambil alih itu langsung didiskusikan dengan waktu kurang lebih 40 menit. Setelah itu nanti kembali ke kelas besar lagi, kita paparkan, dari kelompok itu memaparkan, didengarkan oleh seluruhnya dan bisa ditanggapi oleh yang lain, kelompok yang lain. Jadi Bapak Ibu bahasnya ya, pokoknya nanti masuk kelompok religius ya religius, masuk kelompok toleransi nanti yang membahasnya toleransi. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Carilah inovasi yang baru, dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Ya, walaupun Bapak Ibu belum menerima penjelasan kurikulum merdeka, tapi kurikulum merdeka nanti sudah mungkin besok akan mendapatkan penjelasan, tapi Bapak Ibu mestinya sudah bisa melihat, mendengar di internet ataupun di YouTube itu penjelasan itu sudah ada. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin share dulu Mas Angga. Saya mendapatkan WA yang bahwa kurikulum Pancasila udah menjadi wajib ini sepertinya. Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali membuat gebrakan. Ia mengirim surat kepada Presiden Jokowi pada Jumat 19 April 2021. Isi surat tersebut untuk peraturan tentang standar nasional pendidikan. Menurut Nadiem, Pancasila perlu didapat dalam kurikulum pendidikan. Potensi ancaman terhadap negara menguat. Bahwa Pancasila harus dibangun pada diri pelajar. Pancasila yang tak sekedar menjadi hafalan, namun juga dihayati seumur hidup. Sebenarnya, pendidikan Pancasila telah lama diajarkan di sekolah-sekolah. Di zaman Orde Baru dikenal dengan pendidikan moral Pancasila. Kemudian berubah nama menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan terakhir menjadi pendidikan kewarganegaraan. Melalui PP SMP, Pancasila akan dijadikan mata pelajaran wajib mulai Juni 2022. Pancasila akan berdiri sendiri, kewarganegaraan menjadi bagian dari Pancasila. Memasukkan pelajaran Pancasila merupakan usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut BPIP, Pancasila memiliki arti penting dalam pembentukan karakter siswa. Untuk itu, BPIP menyusun 15 buku pelajaran Pancasila untuk PAUD hingga perguruan tinggi, serta beberapa buku pedoman pendidikan Pancasila untuk TNI, Polri, hingga ASN. Buku tersebut 70% mengandung praktik Pancasila dan 30%-nya adalah teori. Isinya adalah mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengamalkan gotong royong, berkeadilan sosial, dan lainnya. Masuknya Pancasila sebagai pelajaran yang mandiri adalah kabar baik. Mari kita dukung upaya membentengi generasi penerus dari guncangan ideologi. Ayo, kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu sekilas info Bapak Ibu sekalian.
mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap itu. Namun yang kami harapkan adalah metode pembelajarannya, yaitu sudah banyakkan praktek. 70% itu praktek, bukan dihafal lagi. Sehingga kita di sini diskusi itu untuk pendalaman, ya, kemudian pendalaman, dan nanti akan dipaparkan di kelompok besar lagi. Itu mudah-mudahan kami ingin melihat semangatnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mas Angga, kami persilakan langsung dibagi sesuai kelompoknya Mas Angga, sesuai kelompok nilai-nilainya. Siap Pak, sebenarnya saya izin share screen dulu Pak terkait yang pembagian tema sebentar Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suratno, jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi ke 9 kelompok. Jadi pertama mohon untuk dihafalkan dulu Bapak Ibu. Nanti pembagiannya akan acak. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan masuk ke salah satu kelompok, dan pastikan ingat jika Bapak Ibu masuk ke kelompok 7 misal, berarti membahasnya adalah tentang implementasi nilai kedisiplinan di sekolah. Atau jika Bapak Ibu masuk di kelompok 2, maka membahasnya tentang implementasi nilai keadilan di sekolah dan seterusnya. Jadi pastikan 9 poin ini, silakan saya beri waktu 1 menit dulu untuk menghafalkan, atau mau di screenshot juga boleh agar nanti tidak lupa setelah masuk. Karena setelah ini kita akan bagi ke room kecil, kita akan break out room secara otomatis, dan nantinya akan terbagi ke dalam 9 kelompok. Bapak Ibu yang ada di room 1 membahas implementasi nilai religius, sampai Bapak Ibu yang ada di room 9 akan membahas tentang implementasi kesadaran membaca di sekolah. Silakan saya beri waktu screenshot atau mungkin agar mudah dihafalkan. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu. Jadi silakan setelah masuk ke room masing-masing nanti bisa langsung memulai diskusi, atau nanti juga ditentukan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suratno untuk ketua kelompok, moderator, dan sebagainya. Kita akan mulai breakout room secara otomatis. Kita akan bagi menjadi 9 kelompok. Oke, saya kurang lebih satu roomnya ada 21 sampai 22, dan ini sifatnya acak. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan invitation, silakan tinggal diklik invitation tersebut untuk langsung masuk ke dalam room. Oke, silakan invitation-nya diklik saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu memilih lagi, tinggal langsung diklik, langsung otomatis masuk. Oke, sudah banyak yang masuk. Tidak terus berkurang. Bapak Ibu yang masuk room kecil, artinya di room ini pasti akan secara otomatis keluar ya, atau berpindah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih di room ini, room besar, maka Bapak Ibu belum menerima atau belum mengklik invitation undangan yang saya kirimkan. Jadi silakan diklik saja. Oke, masih sudah 100 lebih yang masuk. Silakan yang belum masuk. Ya, sudah dijelaskan soal monitoring. Iya. Nanti dia otomatis tahu ya,
silakan Bapak Ibu, masih sudah 130 lebih ya yang masuk. 80 orang belum masuk, apakah ada kendala? Jika ada kendala, ini saya langsung masukkan manual ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang ada di layar ini, silakan di screenshot dulu. Nanti ini akan jadi pembahasan untuk di kelompoknya masing-masing, kelompok kecil. Nah, Bapak Ibu yang belum masuk ke kelompok kecil akan saya masukkan secara langsung. Dan nanti Bapak Ibu tinggal menerima undangan atau tinggal mengklik saja ya Bapak Ibu ya. Dan ini sifatnya acak, jadi mungkin Bapak Ibu akan diskusi tidak hanya dengan rekan-rekan satu kabupaten saja, namun juga kita memang sengaja membuat forum ini diskusi lintas kabupaten agar bisa semakin bertambah wawasan dan juga rekan-rekan jaringan kita. Silakan Bapak Ibu bisa klik invitation yang sudah saya kirim, itu tinggal diklik sudah otomatis masuk Bapak Ibu. Kami infokan sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, kali ini kita akan buat forum diskusi berdasarkan dengan kelompok. Jadi Bapak Ibu yang nanti masuk ke room 1 berdiskusi seputar implementasi nilai religius di sekolah dan seterusnya sampai kelompok 9 ya. Undangan sudah saya kirimkan secara langsung ke masing-masing akun Zoom, tinggal itu diklik saja, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah langsung masuk ke dalam forum kelompoknya. Jadi ini sangat simpel, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja untuk room link yang saya kirimkan Bapak Ibu ya. Ada 70 orang yang belum menerima undangan saya. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan bisa bertanya atau tulis di kolom komentar. Saya sudah buka mic-nya bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, masih bingung, boleh kita diskusi. Nah, kita sambil belajar bersama nih terkait pembelajaran luring menggunakan pembelajaran daring menggunakan Zoom dengan metode FGD ya, Forum Group Discussion. Jadi ini mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah mempraktekkan, bisa dipraktekkan untuk pembelajaran di sekolah masing-masing. Oke, adakah yang masih kesulitan? Silakan bisa ditanyakan sebelum saya langsung patroli masuk ke semua room. Masih ada 75 orang. Silakan Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Kita sedang memasuki diskusi. Bapak Ibu yang mungkin belum tahu informasinya, sudah diskusi di grup kecilnya masing-masing dan sudah berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan terima invitation yang saya kirim ya. Silakan diklik atau di accept ya, silakan, nanti tinggal bisa otomatis masuk. Oke, saya mohon izin untuk masuk ke room yang lain terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian.